pambukan ning kidung minangka pambagya pambukan ning kidung. Semoga segala harapan terkabulkan, perjalanan sampai saat terakhir semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Selamat jalan. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarnegara bermartabat sejahtera. Bisa, bisa, bisa. Kelompok 3 Go. Selamat jalan. Umar moyo ingsun timbali Umar moyo ingsun timbali timbalono timbalono Raden Marmati Raden Umar moyo dasar bagus kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pejabat administrator harus memiliki standar kompetensi, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial budaya. Dalam rangka memenuhi kompetensi manajerial, seorang pejabat administrator harus mengikuti pendidikan kepemimpinan administrator untuk menjamin akuntabilitas jabatan
dalam memimpin seluruh kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu tahapan dari pendidikan tersebut adalah dengan melakukan studi lapangan kinerja organisasi yang akan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dipilihnya fokus tersebut adalah karena 1. Banyaknya inovasi pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, dan 2. Banyaknya penghargaan yang diterima baik tingkat regional maupun nasional. Tujuan studi lapangan adalah mampu mendapatkan gambaran dan keunggulan strategi kepemimpinan kinerja, mampu mendapatkan gambaran dan strategi manajemen kinerja, mampu memperoleh key sukses faktor, dan yang keempat mampu mengidentifikasi key sukses faktor untuk keberlangsungan strategis, dan yang kelima adalah kita mampu memperoleh lesson learned untuk diadopsi di pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Manfaat Setula yang pertama bagi peserta pelatihan, yang kedua bagi pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan bagi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Untuk yang pertama, manfaat bagi peserta mendapatkan lesson learned mengenai kepemimpinan kinerja untuk diadopsi dan diadaptasi agar perubahan di organisasinya. Kemudian yang kedua, memperoleh kajian serta gambaran nyata faktor kelebihan dan kekurangan sekaligus tantangan dalam struktur organisasi di lingkungan birokrasi. Bagi pemerintah Kabupaten Banjarnegara, yaitu khususnya Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mendapatkan informasi dan referensi dalam pengelolaan manajemen kinerja pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan prima. Kemudian untuk bagi BKD, mendapatkan bahan kajian dan evaluasi penyelenggaraan diklat khususnya kegiatan Setula kinerja organisasi. Yang terakhir, bagi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, mendapatkan saran dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara prima. Kabupaten Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten yang berada di daerah istimewa Yogyakarta dengan ibu kotanya Wonosari. Luas wilayah Gunung Kidul terdiri dari 1.485 km persegi dengan luas wilayah terbagi menjadi 18 kecamatan, 144 desa, dan 1.431 padukuhan. Perbatasan Gunung Kidul terdiri dari sebelah barat wilayah Sleman dan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelah utara perbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Sebelah timur perbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dan sebelah selatan perbatasan dengan Samudra Hindia. DPMPT Kabupaten Gunung Kidul mendapatkan banyak penghargaan di tingkat kabupaten, penghargaan dari Bupati Gunung Kidul terbaik dalam rangka penyelenggaraan sistem pengendalian internal di pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul tahun 2010-2011. Sedangkan tingkat nasional mendapatkan penghargaan dari Menpan RB Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan kategori pelayanan prima di tahun 2019 dan 2020. Inovasi di PMPT Kabupaten Gunung Kidul, yang pertama pelaksanaan new normal di sektor PTSP, yang kedua pembangunan mall pelayanan publik, dan yang ketiga temu bisnis melalui webinar. Setelah mengamati, berdiskusi, dan merasakan sendiri kemajuan-kemajuan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, utamanya adalah kemajuan dalam pelayanan publik, dapat kita ambil 4 kunci sukses dalam pelaksanaan pelayanan publik. Yang pertama adalah jejaring kerja. Penerapan jejaring kerja yang mantap, yang mampu menghantarkan kesepakatan antara Kementerian Perhubungan dengan Kabupaten Gunung Kidul dalam pelaksanaan mall pelayanan publik dengan memanfaatkan terminal tipe A. Yang kedua adalah kepemimpinan transformatif. Dukungan dari Bupati telah mampu menggerakkan seluruh elemen aparatur dalam keberhasilan proses transformasi pelayanan publik di Kabupaten Gunung Kidul. Yang ketiga adalah inovasi pelayanan. Dalam hal ini implementasinya adalah yang pertama melaksanakan ini di dalam masa pandemi. Yang pertama adalah melaksanakan new normal di sekitar PTSP. Yang kedua membangun pusat pelayanan. Yang ketiga adalah temu bisnis melalui webinar. Yang keempat, pengembangan organisasi digital. Dalam hal ini adalah bahwa Kabupaten Gunung Kidul berkomitmen yang didukung dengan misi Bapak Bupati yang pertama yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
dalam hal ini melalui yang dulunya konvensional menjadi digital. Lesson learned yang didapatkan dari Stula di Kabupaten Gunung Kidul, konsep kepemimpinan transformasional dengan terus melaksanakan inovasi dan terobosan dalam pelaksanaan pelayanan publik serta menginspirasi para pihak terkait untuk bersama-sama melaksanakan percepatan pendirian mall pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran dan sarana prasarana yang ada. Inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan aset yang sudah ada dan penerapan protokol kesehatan untuk bisa mengendalikan dan mencegah penyebaran COVID-19. Pemberdayaan dan kompetensi sumber daya manusia secara optimal dengan peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk melaksanakan jaring kerja, seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan berinovasi dengan menginisiasi suatu aksi untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Komunikasi diperlukan dengan berbagai stakeholder yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama berupa pelayanan masyarakat untuk dapat dilakukan dan dinilai oleh stakeholder pelayanan publik. Dari sisi perencanaan dan penganggaran, DPMPT Gunung Kidul berhasil mengalahkan tantangan yang luar biasa ketika terjadi refocusing. Dengan anggaran yang sangat terbatas, DPMPT mampu mencapai target kinerja 140% lebih tinggi dari yang direncanakan pada LKJIP. Sementara dari organisasi digital, DPMPT berhasil melaksanakan transformasi dengan kombinasi antara digitalisasi database dan otomasi proses untuk menghadirkan kepuasan pelanggan, kepercayaan pada pemerintah meningkat yang hasilnya akan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan di perizinan. Rekomendasi yang kami berikan kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yaitu pengembangan mall pelayanan publik dengan memusatkan seluruh pelayanan perizinan dan perizinan, OPD dan instansi vertikal di mall pelayanan publik. Rekomendasi bagi Kepala DPMPT Kabupaten Gunung Kidul yang pertama adalah perlunya pengembangan sistem layanan berbasis teknologi informatika untuk meningkatkan layanan yang belum online. Yang kedua, perlunya mengefektifkan UPT sebagai fungsi DPMPT. Dan yang ketiga, meningkatkan penerapan manajemen risiko dalam upaya pelayanan prima bagi masyarakat. Rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan melakukan integrasi pelayanan perizinan maupun non-perizinan secara bertahap dan pembangunan mall pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara. Kesimpulan 1. Studi lapangan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni sampai dengan 4 Juli 2021 melalui media daring. Dan semua peserta telah memperoleh gambaran keunggulan, kepemimpinan kinerja, dan manajemen kinerja DPMPT Kabupaten Gunung Kidul. Kedua, belum semua perizinan dan non-perizinan dilimpahkan. Ketiga, kunci sukses pelayanan publik pada DPMPT Kabupaten Gunung Kidul terletak pada jejaring kinerja, kepemimpinan transformatif, inovasi layanan, dan pengembangan organisasi digital. 4. Jaminan keberlangsungan keunggulan pelayanan publik pada DPMPT Kabupaten Gunung Kidul telah membangun manajemen kinerja yang handal, profesional, transparan, dan akuntabel sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. 5. Manajemen risiko telah cukup memadai dilaksanakan oleh DPMPT Kabupaten Gunung Kidul, tapi belum sepenuhnya menerapkan filosofi no face, no hand, and no money. Keenam, dengan terintegrasikannya pelayanan publik pada MPP dan layanan berbasis IT telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab Gunung Kidul, sehingga meningkatkan investasi di Kabupaten Gunung Kidul.